sekarang ini rencananya pilkada selain kita laksanakan tapi satu akan kita Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita coba membahas topik yang berjudul JIS Mahakarya yang memalukan. Anies minta maaf ya karena mengecewakan bagi orang yang pesimis. Ya, Jakarta International Stadium, namanya keren, ya. Baru saja diresmikan dengan grand launchingnya pada tanggal 24 Juli kemarin. Apa yang terjadi? Sungguh sangat memalukan. Sangat memalukan. Namanya Jakarta International Stadium. Tapi hasil kerja yang katanya mahakarya itu sangat memalukan. Ternyata yang maha kuasa itu membongkar aib ya, yang selama ini ditutup-tutupi. Coba kita analisa sedikit. Pagar pembatas yang ada di Jakarta International Stadium itu adalah pekerjaan yang paling mudah dan kasat mata. Ya, kenapa saya katakan kasat mata? Itu yang gampang disentuh oleh siapapun. Itu saja rubuh. Nah, beberapa gambar ya yang kita coba tadi lihat pada videonya, dan ini detail gambar per itemnya, terlihat sekali bahwa konstruksi pagar pembatas penonton itu dikerjakan dengan cara asal-asalan. Ya, saya yang biasa melakukan ya pengalaman kerjanya di proyek ini memalukan sekali ya. Jadi kalau kita lihat sangat memalukan. Itu yang kasat mata. Bisa dibayangkan itu bagaimana dengan bangunan yang sangat fenomenal dan berjudul Jakarta Internasional. Ya, katanya Jakarta itu kota global, tapi bangunannya seperti itu. Belum lagi ada yang komplain tidak ada wifi-nya. Jadi itu hanya pembodohan saja ini Pak Gubernur kita ini. Ya, saya sangat pesimis akan kekuatan struktur daripada bangunan. Pagar pembatas yang kasat mata saja itu roboh. Apalagi struktur atap. Ya. Ini kayaknya perlu ada tim independen mengevaluasi pekerjaan stadium ya internasional, Jakarta International Stadium ini. Kalau tidak, ini sangat membahayakan. Ya. Kita bisa bayangkan itu JIS itu terletak di area Tanjung Priok, dekat Tanjung Priok. Di situ tuh dilewati oleh kontainer. Getarannya kontainer, truk-truk kontainer itu juga mempengaruhi. Belum lagi struktur tanahnya. Jadi saya yakin itu Jakarta International Stadium itu tidak berumur lama. Ya. Apakah sudah dilakukan dengan tes? Ya, biasanya itu ada yang disebut dengan tes kekuatan, ya, tes getaran, tes beban. Ya, belum lagi tes momen pelintir dan lain sebagainya. Bagaimana pengaruh angin?
terhadap atap. Jadi jangan sampai nanti atapnya Jakarta International Stadium ngikuti atap tribun Formula E. Belum apa-apa terbang. Ya, jadi kalau menurut saya ada banyak kemungkinan. Satu, apakah bangunan itu mengikuti kaidah keteknikan? Bagaimana dengan spesifikasi materialnya? Ya, setahu saya kalau gedung yang katanya 4,5 triliun itu pasirnya saja itu harus ada contohnya. Ya, batu kerikilnya harus ada contohnya. Nah, bagaimana dengan material atap? Struktur besinya seperti apa? Apakah ini sudah melewati uji? Ya. Bagaimana dengan safety-nya? Jika ada kerusuhan dan lain sebagainya, bagaimana dengan pemadam kebakaran? Oh, banyak sekali. Jadi, melalui rubuhnya pagar pembatas penonton itu menunjukkan bahwa pekerjaan Jakarta International Stadium itu sangat tidak bagus. Terkesan tergesa-gesa. Hanya glamornya saja, gaunnya saja yang dibesar-besarkan. Padahal hal yang sangat sepele itu. Ya, pagar pembatas itu. Dan kalau kita lihat, ya ampun, pakai hebel lagi. Memalukan. Besinya itu kayak bikin besi kayak kakus waktu saya bikin kakus waktu saya ya masih mahasiswa ya. Jadi memalukan, sangat memalukan. Nah, jadi memang banyak orang yang pesimis terhadap kinerja dari Gubernur Anies Baswedan. Ya, kata-katanya minta maaf karena telah mengecewakan bagi orang yang pesimis. Ya pesimis lah. Ya kan? Masa 4,5 triliun hasilnya hanya seperti itu? Oke. Nah, Cak Ompong mengusulkan kepada tim independen hendaknya kasus Jakarta International Stadium itu jangan dibiarkan. Harus ditanya satu persatu. Safety atapnya seperti apa dan lain. Wah, itu pekerjaan kompleks. Oke, sampai kita jumpa lagi.